Hampir 6 jam, Peggy Setiawan menjalani tes psikologi di Gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Besok rencananya bawa apa lagi, Bu? Sabtu sekitar pukul 5 sore, tes psikologi terhadap tersangka Peggy selesai dilakukan. Usai menjalani tes psikologi di hari pertama, Peggy langsung dibawa kembali ke ruang tahanan di Polda Jabar. Sedikitnya ada 5 tahapan dalam tes tersebut, di mana hari pertama Peggy ditanya oleh tim psikolog tentang gambar dan kedekatan dengan orang tua. Selama 6 jam menjalani tes psikologi, pihak keluarga Peggy hanya dapat melihatnya dari luar ruangan. Pihak keluarga dan kuasa hukum yang sebelumnya menolak tes psikologi terhadap Peggy akhirnya dapat menerima setelah adanya penjelasan dari tim psikologi. Diketahui tes tersebut dilakukan sebagai langkah kehati-hatian proses penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki agar tidak salah dalam menetapkan tersangka Peggy. Sementara itu, tes psikologi Peggy Setiawan akan kembali diagendakan pada hari Minggu besok dan berlangsung di gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Aja sendiri. Besok rencananya Terus ada misalnya dites gambar, kedekatan dengan keluarga, cuma itu aja. Hari ini udah selesai, apa lanjut besok? Besok dilanjut. Besok jam berapa, Bu? Sama jam 9. Kalau undangannya sih jam 9, tapi yang mulainya sih kayak tadi jam 11-an seperti itu. Jadi orang tua dari Peggy sendiri akan diperiksa tes psikologi atau bagaimana? Kan nggak ada relevansinya dengan ini. Kalau Peggy mungkin karena udah di dalam, kita pun ya mengizinkan karena tadi alasan dari pihak psikolognya ya masuk akal, ya sudah gitu kan, untuk pemberkasan juga katanya seperti itu. Keterangan dari psikolognya masuk akal, masuk logika, ya sudah ya saya jalani. Ya mudah-mudahan ini adalah menguntungkan buat Peggy Setiawan yang Tidak pernah muncul saat kasus pembunuhan Vina dan Eki mencuat. Pemirsa, ayah almarhum Eki Ibtu Rudiana diduga diperiksa Propam. Pemeriksaan terkait adanya dugaan pelanggaran etik dari petugas polisi yang menangani kasus tersebut pada 2016 silam. Sebelumnya, petugas Mabes Polri mendatangi Mapolres Cirebon Kota pada Jumat kemarin untuk meminta keterangan para anggota yang terkait dengan penanganan kasus pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon 2016 silam. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup hingga awak media tidak diperkenankan untuk meliput. Sementara itu, keluarga almarhum Vina menanggapi banyaknya saksi bermunculan terkait peristiwa pembunuhan Vina pada tahun 2016. Sementara pihak keluarga sangat kesulitan pada tahun 2016 mencari keterangan saksi. Kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam masih terus diselidiki oleh petugas kepolisian di Reskrimum Polda Jawa Barat. Sejalan dengan penyidikan kasusnya, banyak bermunculan sejumlah saksi yang mengaku mengetahui peristiwa pembunuhan itu. Hal tersebut ditanggapi oleh pihak keluarga, yakni Marliana, kakak almarhum Vina. Sebenarnya kalau banyak saksi yang bermunculan, saya terima kasih sebenarnya. Cuman karena saksi yang bermunculannya tidak searah, jadi malah bikin pusing yang ada. Oh, bikin pusing? Iya, bikin pusing. Saya sampai bingung harus percaya ke siapa, harus dengerin yang mana. Pihak keluarga Vina menambahkan bahwa pada tahun 2016 silam sempat kesulitan mencari saksi mata terkait kasus Vina. Sementara pada saat persidangan hanya 2 nama saksi yang disebutkan, yakni Aep dan Dede. Namun kedua saksi tersebut tidak dihadirkan saat persidangan berlangsung. Pada tahun 2016 sebenarnya saya dibilang sulit ya. Karena memang saya tanya sana tanya sini tuh mereka seperti tertutup. Yang saya tahu itu hanya Aep dan Dede, itu pun tahu saat di pengadilan. Dan BAP? Ya mungkin. Enggak. Saya tahunya di pengadilan. Pas dibacakan saksi ada saksi namanya Aep dan Dede, tapi memang dia tidak dihadirkan saat itu. Pihak keluarga Vina berharap pihak kepolisian dapat mengungkap kasus pembunuhan Vina yang kini masih misterius. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon masih menyimpan misteri. Benarkah pembunuh Vina terdiri dari 8 orang yang merupakan geng motor?
Saksi mata dari kejadian tersebut mengungkapkan fakta baru dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan berikut wawancara kami secara eksklusif dengan Rana alias Piying. Saya kan berangkat ngojekan jam 10 kurang seperempat arah Polres Tupudal. Nah, balik lagi kan bawa belanjaan. Nah, nyampe di atas tol tuh ada motor uber-uberan 2. Nah, pas di tengah-tengah itu dia langsung dipotong si yang ada perempuannya tuh. Potong berhenti terus dia gulet. Nah, saya tadi berhenti lagi pas ada orang berantem tuh. Saya bisa. Pas bisa tuh dia tuh mau, kamu tuh masih kecil, jangan berantem, masih pada sekolah, udah sana bubar. Nah terus dia bubar, turun. Nah dia bubar turun, ya saya bawa belanjaan ya arah Kali Tanjung kan, arah Kali Tanjung. Ya terus balik lagi gitu ke situ kan, soalnya kan 3 balik saya tuh. Bapak tahu persis wajah-wajahnya mereka? Ya tahu ya, orang jarak deket sih. Itu Vina yang lagi viral Iya. itu? Yang laki-lakinya Eki itu? Iya, orang jarak deket sih misalnya juga. Ya terus kejadian ninggal sih paginya tuh. Kalau yang pelaku ininya, yang ngejar itu tahu nggak wajahnya? Ya ingat ya, tahu sih wajahnya. Gimana Pak ciri-ciri? Ya ciri-cirinya kan sama kayak yang ninggal. Perawakannya sama, pokoknya Bukan sama aja. pelaku yang ngejar? Iya, sama. Soalnya tuh 3-tiganya tuh sama. Muka-mukanya? Iya, ya berdirinya sama, badan-badannya tuh sama semua. Nah, Bapak tahu di situ ada kecelakaan atau pembunuhan dari mana? Jam berapa itu? Itu pagi, Jam berapa? 6:30. 7. Itu masih di lokasi? Masih di korban? lokasi, saya narik sih ngojek Ah. di bawah tol tuh. Ah. Nah kan masyarakat pada ngomong, itu ada mayat di bawah tol, 6:30 kan. Nah, laki-laki sama perempuan, kata saya tuh, malam itu tuh Bu, yang berantem itu. Berarti ninggalnya di bawah, berarti berantemnya di bawah lagi, kata saya tuh. Malam udah dipisah sama saya, berarti berantem lagi di bawah. Dari Bapak yang Bapak kenal yang kejar-kejaran itu, ada nggak di antara mereka yang terdakwa itu? Oh ya nggak ada ya? Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Berarti mereka bukan pelakunya? Bukan. Yang 2 itu? Kan saya kan sempat di pengadilan Pak. Kesaksiannya? Kesaksian 2 kali. Didengar nggak kesaksiannya? Ya didengar sih. Nah, tapi katanya kenapa? Ya Nggak menjadi pertimbangan? iya, nggak ada. Biasa aja. Bapak meyakini bahwa yang terdapat sekarang bukan pelaku Bukan. yang malam itu? Bukan. Itu kan orang 2 pelaku kan. Yang berantem kan orang 2. Kalau ini kan orang 8. Mereka menggunakan atribut apa gitu, geng motor? Enggak. Atau enggak? Pakai kaos saja biasa. Oke. Kalau si Vinanya itu menggunakan rok atau Pakai celana. celana panjang atau pendek? Lupa ya. Tapi pakai celana si Pina. Karena kan kesaksian Suroto katanya celana dalamnya sempat melorot itu. Iya, Bener tapi nggak? kan bener nggak itu? Bapak oh ya lihat nggak bener ya, orang pakai celana aja. Cuman kalau waktu di jalan layang kan di bawah tol tuh ninggal nih, emang si Pina nih ini di selumut ini. Apa berlumur darah? Jadi di selumut kayak pakai rokok tuh. Pakai rokok. Orang situnya kan pada bilang sih, Seperti habis disiksa gitu. iya kayak disiksa tuh pakai rokok selumut-selumut. Itu Orang- Bapak ngeliat sendiri? Orang masyarakat situ bilang. Oh, yang cerita? Iya cerita, kita kan narik, cuman kita kan nggak mau lihat ngeri katanya tuh. Orang malam aja udah dipisah masih ninggalnya di bawah gitu. Orang masyarakat kan pada ngomong. Waktu kejadian itu di atas atau di bawah flyover, Pak? Ya kalau berantem mah di atas, Nah, ditemukannya jenazah itu di bawah.